Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan pertolongan kepada kita agar kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak pandai bersyukur. Bahkan itu memang programnya iblis. Tatkala dia berusaha agar manusia-manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Tatkala iblis diusir dari surga, kemudian dia meminta ditangguhkan waktunya oleh Allah sampai hari kiamat. Salah satu permintaan iblis agar dia tidak dimatikan sampai kiamat. Dan salah satu konsekuensi iblis yang akan dia lakukan adalah menggoda manusia agar dia dapat membawa teman sebanyak mungkin. Dan dia mengatakan kepada Allah, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka nih, dari hamba-hambamu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan juga Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit kata Allah. Nih sekarang nih kita lihat biasanya orang-orang udah mulai banyak musim kawin, musim pernikahan, walimah di mana-mana. Tapi banyak dari walimah-walimah itu yang jauh dari bentuk syukur yang hakiki kepada Allah. Kita lihatnya sebagian orang walimah itu untuk pernikahan mungkin ratusan juta dia keluarin. Tapi ternyata Allah murka sama dia. Karena dalam walimah yang dia adakan, di situ banyak sekali jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan. Salah satunya nih, masalah makanan yang dibuang-buang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah ya. Orang-orang kadang-kala ngundang-ngundang ya. Yang diundang tuh yang kaya-kaya, yang gak butuh sama makanan itu. Bahkan orang-orang kaya ini udah biasa makan enak itu. Itu yang diundang. Mereka yang sudah biasa makan sate gulai, yang bahkan tidak tertarik ya dengan makanan-makanan yang seperti itu. Maka kita lihat, yumna'uha man ya'tiha. Dilarang tuh orang-orang yang ingin datang yang seharusnya dia lebih berhak ya untuk datang. Dalam lafaz lain disebutkan yud'a ilaihal aghniya awil ghani. Yang diajak, yang diundang itu orang-orang yang kaya. Tapi yang miskin ditinggalin. Padahal kalau kita benar-benar ingin berkah, kita benar-benar ingin mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita panggil tuh orang-orang miskin. Tetangga-tetangga kita yang miskin ya, yang mungkin mereka adalah pekerja-pekerja keras. Yang kalau diundang subhanallah tuh doanya seminggu mungkin gak selesai. Dikasih makan gulai, kasih makan sate. Yang sebagian di antara saudara-saudara kita ini mungkin belum tentu setahun makan daging. Kok yang seperti ini malah gak diundang? Jadi buruk tuh makanan kita. Kita ingin didoakan. Kita ingin makanan kita berkah. Dan coba dilihat. Kalau orang miskin yang kita undang ke walimah kita tuh piringnya sampai bersih. Masya Allah. Bahkan dia mau bantuin kita cuci piringnya.
Tapi kalau orang-orang kaya, sebagian dibuang, ditaruh di bawah, kadangkala dagingnya cuma secuil dia makan, nasinya cuma sedikit, sisanya dibuang. Karena memang dia udah biasa makan enak itu. Maka tolonglah, yang mau walimah, jangan lupa yang miskin diundang. Khususnya tetangga-tetangga kita. Ya. Khususnya orang-orang yang di pinggir jalan, tukang sampah, diundanglah. Saya ingat dengan kisah Al-Laits ibn Sa'ad. Dia itu hampir tidak pernah makan siang atau makan malam kecuali sama orang lain. Jadi ketemu orang diajak makan ke rumahnya. Diajak untuk bermakan, menikmati santapan itu. Dan tentu yang makan dianjurkan untuk berdoa. Dan semoga doa dia dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah kita berusaha untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan pertolongan kepada kita agar kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak pandai bersyukur. Bahkan itu memang programnya iblis. Tatkala dia berusaha agar manusia-manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Tatkala iblis diusir dari surga, kemudian dia meminta ditangguhkan waktunya oleh Allah sampai hari kiamat. Salah satu permintaan iblis agar dia tidak dimatikan sampai kiamat. Dan salah satu konsekuensi iblis yang akan dia lakukan adalah menggoda manusia agar dia dapat membawa teman sebanyak mungkin. Dan dia mengatakan kepada Allah, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka nih, dari hamba-hambamu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan juga Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit kata Allah. Nih sekarang nih kita lihat biasanya orang-orang udah mulai banyak musim kawin, musim pernikahan, walimah di mana-mana. Tapi banyak dari walimah-walimah itu yang jauh dari bentuk syukur yang hakiki kepada Allah. Kita lihatnya sebagian orang walimah itu untuk pernikahan mungkin ratusan juta dia keluarin. Tapi ternyata Allah murka sama dia. Karena dalam walimah yang dia adakan, di situ banyak sekali jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan. Salah satunya nih, masalah makanan yang dibuang-buang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah ya. Orang-orang kadang-kala ngundang-ngundang ya. Yang diundang tuh yang kaya-kaya, yang gak butuh sama makanan itu. Bahkan orang-orang kaya ini udah biasa makan enak itu. Itu yang diundang. Mereka yang sudah biasa makan sate gulai, yang bahkan tidak tertarik ya dengan makanan-makanan yang seperti itu. Maka kita lihat,
Yumna'uha man ya'tiha. Dilarang tuh orang-orang yang ingin datang yang seharusnya dia lebih berhak ya untuk datang. Dalam lafaz lain disebutkan yud'a ilaihal aghniya awil ghani. Yang diajak, yang diundang itu orang-orang yang kaya. Tapi yang miskin ditinggalin. Padahal kalau kita benar-benar ingin berkah, kita benar-benar ingin mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita panggil tuh orang-orang miskin. Tetangga-tetangga kita yang miskin ya, yang mungkin mereka adalah pekerja-pekerja keras. Yang kalau diundang subhanallah tuh doanya seminggu mungkin gak selesai. Dikasih makan gulai, kasih makan sate. Yang sebagian di antara saudara-saudara kita ini mungkin belum tentu setahun makan daging. Kok yang seperti ini malah gak diundang. Jadi buruk tuh makanan kita. Kita ingin didoakan. Kita ingin makanan kita berkah. Dan coba dilihat. Kalau orang miskin yang kita undang ke walimah kita tuh piringnya sampai bersih. Masya Allah. Bahkan dia mau bantuin kita cuci piringnya. Tapi kalau orang-orang kaya sebagian dibuang, ditaruh di bawah. Kadangkala dagingnya cuma secuil dia makan. Nasinya cuma sedikit, sisanya dibuang. Karena memang dia udah biasa makan enak itu. Maka tolonglah. Yang mau walimah, jangan lupa yang miskin diundang. Khususnya tetangga-tetangga kita. Ya. Khususnya orang-orang yang di pinggir jalan. Tukang sampah, diundanglah. Saya ingat dengan kisah Al-Laits ibn Sa'ad. Dia itu hampir tidak pernah makan siang atau makan malam kecuali sama orang lain. Jadi ketemu orang diajak makan ke rumahnya. Diajak untuk bermakan, menikmati santapan itu. Dan tentu yang makan dianjurkan untuk berdoa. Dan semoga doa dia dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah kita berusaha untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum. Apa hukumnya wanita bekerja, sudah beranak dan bersuami? Di dalam Islam, wanita itu wajib bekerja. Kalau wanita tidak bekerja, maka separuh negeri ini akan tutup. Cuma orang-orang itu berpikir kerjanya wanita itu harus menghasilkan duit. Emangnya wanita di rumah nggak kerja? Kalau istri bapak-bapak di rumah cuma duduk-duduk. Kenapa duduk? Katanya Ustaz haram bekerja. Duduk-duduk. Siapa yang ngurusin rumah? Wajib bekerja wanita itu. Namun bukan bekerja untuk cari duit. Bekerja untuk mencetak generasi masa depan. Bekerja untuk mencetak pemimpin-pemimpin. Bekerja untuk menciptakan ulama-ulama. Itu kerjaan wanita. Kalau cari duit di luar, orang laki, suami yang suruh kerja. Ngapain kau punya suami? Ketika istrinya kerja, kadang-kadang suami melihat, alhamdulillah, zen sudah, nggak perlu ngasih nafkah. Wah, ngasih nafkah. Maka si wanita kalau bekerja di luar rumah, maka yang pertama dia harus izin sama suami. Yang kedua, kerjaannya sesuai dengan syariah, diperbolehkan dalam Islam, tidak ada magharab di sana, tidak sampai ya ada khalwah, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga, jangan sampai menelantarkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Banyak suami-suami yang tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya karena kadangkala pulang kerja sama, sampai rumah sama-sama capek, sama-sama tidur. Anak siapa yang ngurusin? Pembantu. Jadi kalau bicara bekerja, dalam Islam tidak ada magharab di sana, tidak sampai ya ada khalwah, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya,
pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga, jangan sampai menelantarkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Banyak suami-suami yang tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya karena kadangkala pulang kerja sampai rumah sama-sama capek, sama-sama tidur. Anak siapa yang ngurusin? Pembantu. Jadi kalau bicara bekerja, sampai rumah sama-sama capek, sama-sama tidur. Anak siapa yang ngurusin? Pembantu. Jadi kalau bicara bekerja, apa hukumnya wanita bekerja sudah beranak dan bersuami? Di dalam Islam, wanita itu wajib bekerja. Kalau wanita tidak bekerja, maka separuh negeri ini akan tutup. Cuma orang-orang itu berpikir kerjanya wanita itu harus menghasilkan duit. Emangnya wanita di rumah nggak kerja? Kalau istri bapak-bapak di rumah cuma duduk-duduk. Kenapa duduk? Katanya Ustadz haram bekerja. Duduk-duduk. Siapa yang ngurusin rumah? Wajib bekerja wanita itu. Namun bukan bekerja untuk cari duit. Bekerja untuk mencetak generasi masa depan. Bekerja untuk mencetak pemimpin-pemimpin. Bekerja untuk menciptakan ulama-ulama. Itu kerjaan wanita. Kalau cari duit di luar, orang laki, suami yang suruh kerja. Ngapain kau punya suami? Ketika istrinya kerja, kadang-kadang suami melihat, alhamdulillah, zen sudah, nggak perlu ngasih nafkah. Wajib ngasih nafkah. Maka si wanita kalau bekerja di luar rumah, maka yang pertama dia harus izin sama suami. Yang kedua, kerjaannya sesuai dengan syariah, diperbolehkan dalam Islam, tidak ada magharab di sana, tidak sampai ya ada khalwah, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga, jangan sampai menelantarkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Banyak suami-suami yang tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya karena kadangkala pulang kerja sampai rumah sama-sama capek, sama-sama tidur. Anak siapa yang ngurusin? Pembantu. Jadi kalau bicara bekerja, bahkan dalam Islam tidak ada magharab di sana, tidak sampai ya ada khalwah, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga, jangan sampai menelantarkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Banyak suami-suami yang tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya karena kadangkala pulang kerja sampai rumah sama-sama capek, sama-sama tidur. Anak siapa yang ngurusin? Pembantu. Jadi kalau bicara bekerja, sampai rumah sama-sama capek, sama-sama tidur. Anak siapa yang ngurusin? Pembantu. Jadi kalau bicara bekerja,